untuk pertemuan yang kedua ini, di bab 2 kita bahas tentang modernisasi dan globalisasi. Nah, mungkin sedikit membahas materi yang kemarin, kita akan sedikit membahas yang namanya hakikat modernisasi. Nah, kata modernisasi dengan kata dasar modern berasal dari bahasa Latin. Sini disebutkan modernisasi itu dengan kata dasar modern berasal dari bahasa Latin atau yang disebut sebagai moderus yang dibentuk dari kata modo dan ernus. Nah, modo berarti cara. Nah, berarti modo itu berarti dengan cara dan ernus menuju pada adanya periode waktu masa kini. Bapak ulang, berarti modo itu berarti cara dan ernus menunjuk pada adanya periode waktu masa kini. Nah, modernisasi berarti proses menuju masa kini atau proses menuju masyarakat modern. Bapak ulang, berarti yang namanya modernisasi ada sebuah proses menuju masa kini atau proses menuju masa modern. Nah, modernisasi dapat pula berarti perubahan dari masyarakat tradisional ke masyarakat maju. Nah, itu adalah sedikit tentang pengertian dari modernisasi. Nah, selanjutnya kita akan bahas pendapat sosiolog tentang modernisasi. Bapak ulang, berarti pendapat sosiolog tentang modernisasi. Nah, menurut Konco-Diningrat, mendefinisikan bahwa modernisasi sebagai usaha. Ulang, bahwa menurut Konco-Diningrat mendefinisikan modernisasi sebagai usaha untuk hidup sesuai dengan zaman dan keadaan dunia sekarang. Berarti menurut Konco-Diningrat bahwa sosiologi itu adalah sebagai usaha atau sebagai sebuah cara untuk hidup dengan zaman yang sesuai dengan kebutuhan dan keadaan sekarang. Itu adalah pengertian dari modernisasi. Nah, menurut Surjono Sukanto menyebutkan bahwa yang namanya modernisasi adalah suatu bentuk dari perubahan. Jadi kalau menurut Surjono Sukanto bahwa yang namanya modernisasi adalah suatu bentuk dari sebuah perubahan sosial, biasanya terarah dan didasarkan pada suatu perencanaan atau disebut juga sebagai social planning. Nah, sedangkan menurut Astrid S. Susanto, modernisasi adalah suatu proses pembangunan yang memberikan kesempatan ke arah perubahan dan kemajuan. Jadi kalau kita simpulkan dari pengertian ahli tersebut mengenai modernisasi adalah suatu proses di mana berarti kita akan dihadapkan suatu keadaan yang baru. Nah, itulah yang disebut dengan modernisasi. Nah, yang selanjutnya bahwa ciri manusia modern. Kita akan bahas ciri-ciri manusia modern. Ciri manusia modern yang pertama menurut Alec Inclus terdapat 9 ciri manusia modern. Memiliki sikap hidup untuk menerima hal-hal yang baru dan terbuka untuk perubahan. Jadi ciri manusia modern itu yang pertama bahwa manusia itu mempunyai sikap atau mempunyai prinsip menerima suatu hal yang baru dan terbuka atas sebuah perubahan. Tapi perubahan di sini bukan hanya perubahan yang negatif, tapi perubahan ini adalah perubahan yang positif yang harus kita saring terlebih dahulu sebelum kita menerima sebuah perubahan. Selanjutnya, memiliki keberanian untuk menyatakan pendapat atau opini. Berarti kita harus mempunyai keberanian untuk menyatakan pendapat. Jadi apapun itu, kalau emang kita ada ketidaksepahaman, ada ketidakpuasan, boleh menanyakan opini kita, pendapat kita. Itu yang kedua. Menghargai waktu lebih banyak berorientasi ke masa depan. Jadi pola pikirnya tidak hanya pola pikir untuk masa lalu, tapi berorientasi kepada masa depan, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan. Nah, itu adalah pola-pola yang ada dalam pikiran dari masyarakat modern. Yang selanjutnya memiliki perencanaan dan pengorganisasian. Jadi sebelum melakukan apapun itu ada perencanaannya, ada pengorganisasian. Nah, selanjutnya percaya diri. Mereka percaya, mereka optimis apa yang dia kerjakan itu akan bermanfaat bagi semuanya. Oke, itu ciri masyarakat modern. Selanjutnya adalah perhitungan waktu dan sebagainya. Nah,
menghargai harkat hidup manusia lain, jadi menjunjung tinggi kehormatan, harkat, martabat manusia yang lain. Itu adalah ciri yang selanjutnya mengenai masyarakat modern. Selanjutnya, percaya pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Berarti mereka percaya bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi itu adalah suatu hal yang nyata yang harus disikapi secara bijak, dan itu menjadi dasar ketika akan terjadi yang namanya kemajuan suatu perubahan. Menjunjung tinggi sikap di mana imbalan yang diterima seseorang harus sesuai dengan prestasi dalam masyarakat. Jadi mereka menjunjung tinggi apa yang dia dapatkan itu harus sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Itu adalah 6 ciri manusia modern menurut Alex Inclus. Nah, yang selanjutnya kita akan bahas di sini. Nah, syarat-syarat modernisasi. Menurut Surjono Sukanto, terdapat beberapa syarat modernisasi. Pertama, cara berpikir ilmiah atau disebut sebagai scientific thinking. Jadi segala sesuatu itu berdasarkan pikiran secara ilmiah atau berdasarkan saintifik atau berdasarkan data. Nah, saya sudah melembaga dan tertanam kuat dalam kalangan pemerintah maupun masyarakat luas. Sistem administrasi negara yang baik dan benar-benar mewujudkan birokrasi. Jadi sistem pemerintahan, sistem administrasi negara itu tersusun secara rapi. Itu yang kedua. Sistem pengumpulan data yang baik, teratur dan terpusat pada satu lembaga atau badan tertentu seperti BPS, Biro Pusat Statistik. Jadi mengenai data-data itu semuanya sudah dikelola dengan baik. Nah, contohnya di Indonesia ada yang namanya BPS atau Biro Pusat Statistik. Penciptaan iklim yang menyenangkan terhadap modernisasi terutama media massa. Jadi media massa itu memberikan keleluasaan atau kebebasan dalam melakukan suatu pemberitaan, tetapi dengan dibatasi dengan kode etik tertentu yang biasa kita kenal dengan istilah dengan kode etik jurnalistik. Nah, maka menciptakan iklim yang menyenangkan terhadap modernisasi terutama media massa. Selanjutnya, tingkat organisasi yang tinggi. Banyak kalian tahu bahwa di daerah kita banyak terbentuknya organisasi baru, terutama disiplin diri. Selanjutnya, sentralisasi atau wewenang dalam perencanaan sosial atau social planning yang tidak mementingkan kepentingan pribadi atau golongan. Jadi, sentralisasi wewenang dalam perencanaan sosial itu mengutamakan kepentingan masyarakat lebih besar lagi. Nah, itu adalah syarat-syarat yang namanya modernisasi. Nah, selanjutnya, sikap mental manusia modern. Kita ulang, sikap mental manusia modern. Sikap mental dan budaya suatu masyarakat sangat menentukan diterima atau ditolaknya suatu perubahan atau modernisasi. Jadi yang namanya perubahan dan modernisasi itu tergantung dari sikap atau mental yang ada pada masyarakatnya. Nah, jadi yang namanya modernisasi dan perubahan itu bisa terwujud tergantung dari sikap manusianya itu sendiri. Nah, maka dijelaskan, sikap mental dan budaya atau suatu masyarakat sangat menentukan diterima atau ditolaknya suatu perubahan atau modernisasi. Sikap mental yang dapat menjadi pendorong modernisasi antara lain adalah rajin, tepat waktu, berani mengambil risiko, apalagi disiplin, kompetitif, adil, jujur, toleran, dan peduli lingkungan. Itu adalah sikap dari manusia modern. Ulang, sikap manusia modern yang pertama adalah rajin, tepat waktu, berani mengambil risiko, disiplin, kompetitif, adil, jujur, toleran, dan peduli lingkungan. Nah, apakah kita sudah masuk masyarakat modern? Apakah kita sudah mempunyai sikap rajin? Contoh misalkan kita mau mengerjakan apa yang menjadi kewajiban kita, itu rajin, tepat waktu. Setiap jadwal yang sudah kita sepakati bersama, kita datang dan pulang sesuai dengan apa yang kita sepakati bersama. Apalagi berani mengambil resiko dengan tantangan, kita selalu optimis terhadap apa yang kita kerjakan. Disiplin waktu itu lebih penting. Apalagi kompetitif, berarti kita harus mempunyai sikap segala sesuatu itu berdasarkan kompetisinya, mampu bersaing. Adil, jujur, toleran, dan peduli lingkungan. Itu adalah sikap mental manusia modern. Nah, yang selanjutnya, gejala-gejala modernisasi.
Yang pertama, bidang budaya. Ditandai dengan semakin terdesaknya budaya tradisional oleh masuknya pengaruh budaya dari luar, sehingga budaya asli semakin pudar. Oke. Sampai sekarang ini banyak berdatangan budaya-budaya barat. Oke, masuk ke Indonesia. Yang kadang kita itu budaya barat itu ditelan mentah-mentah dan kita menggunakan budaya barat tanpa kita memilah dan memilih mana kebudayaan yang mungkin baik untuk dan cocok untuk kita. Nah, makanya disebutkan di sini bidang budaya ditandai dengan semakin terdesaknya budaya tradisional. Tradisional semakin dilupakan dan digantikan dengan budaya-budaya barat. Nah, itu gejala-gejala modernisasi. Apakah di masyarakat kita sudah mulai terjadi gejala-gejala itu? Bisa kalian analisis di lingkungan kita semua. Bidang politik ditandai dengan semakin banyak negara-negara yang lepas dari penjajahan. Oke, sekarang hampir negara-negara itu lepas dari penjajahan. Nah, munculnya negara-negara yang baru merdeka, tumbuhnya negara-negara demokratis, lahirnya lembaga-lembaga politik. Oke, sekarang banyak negara-negara yang ingin menggantikan sistem pemerintahannya. Yang dulu misalkan otoriter, sekarang ingin demokratis. Karena demokratis dianggap suatu sistem pemerintahan yang baik ketika menjalankan suatu sistem pemerintahan. Nah, selanjutnya adalah bidang ekonomi. Ditandai dengan semakin kompleksnya kebutuhan manusia akan barang-barang dan jasa sehingga sektor industri dibangun secara besar-besaran untuk memproduksi barang. Oke, bisa kita lihat bahwa sekarang kebutuhan masyarakat itu semakin kompleks atau semakin banyak kebutuhan masyarakat sehingga memberikan peluang kepada orang-orang yang kreatif untuk membuka semacam usaha sehingga itu menjadi pendorong kegiatan produksi barang. Contoh misalkan masyarakat sekarang dulu tidak ada Gojek dan sebagainya, dulu masyarakatnya ketika ojek tinggal ke pangkalan, tapi sekarang masyarakat sudah malas untuk pergi. Karena apa? Karena masyarakat sekarang sudah menggunakan handphone atau gadget yang canggih, mereka bisa memesan ojek secara virtual. Nah, itu akhirnya apa? Membuka perusahaan-perusahaan baru. Selanjutnya bidang sosial. Ditandai dengan semakin banyaknya kelompok baru dalam masyarakat seperti kelompok buruh. Oke, banyak terbentuk organisasi-organisasi baru di masyarakat kita. Apakah kelompok buruh, kelompok intelektual misalkan, apakah manajer dan kelompok ekonomi kelas. Nah, itulah gejala-gejala modernisasi. Nah, itulah modernisasi. Selanjutnya kita akan yang namanya bahas globalisasi. Apa itu globalisasi? Ya, globalisasi kalau kalian di SMP juga kita sebenarnya udah belajar tentang globalisasi. Mungkin ini adalah pendalaman dari globalisasi itu sendiri. Modernisasi menjadikan masyarakat lebih maju, baik dalam bidang pendidikan, ekonomi maupun teknologi. Jadi dengan adanya modernisasi menjadikan masyarakat lebih maju, baik dalam bidang pendidikan, ekonomi maupun teknologi. Dengan adanya biasanya yang namanya modernisasi itu ditandai dengan berkembang pesatnya teknologi. Nah, dengan adanya teknologi, komunikasi dan transformasi berkembang pesat. Dengan adanya pergaulan informasi lebih mudah dan cepat. Perubahan tersebut terdampak pada hubungan antar negara atau satu lainnya, seolah tidak terdapat batas lagi. Hal tersebutlah yang menandai terjadinya globalisasi. Maka ada pengertian bahwa globalisasi itu adalah proses penduniaan. Jadi sekarang batas jarak tidak menjadikan batasan lagi, karena masyarakat dengan adanya perkembangan teknologi yang maju, masyarakat bisa melakukan interaksi. Nah, maka dalam hal ini disebutkan bahwa dengan adanya teknologi dan komunikasi semakin berkembang pesat, maka dalam hal ini seolah-olah tidak ada batas lagi. Hal itulah yang menjadi dasar terjadinya sebuah globalisasi. Nah, kita lihat di sini. Kita lihat di sini. Pengertian globalisasi. Globalisasi adalah sebuah istilah yang memiliki hubungan dengan peningkatan keterkaitan. Paulang. Globalisasi adalah sebuah istilah yang memiliki hubungan dengan peningkatan keterkaitan antara bangsa dan antar manusia di seluruh dunia. Jadi antara
bangsa antara bangsa dan warganya adanya sebuah keterkaitan. Nah, di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk interaksi lainnya. Kita dalam hal perdagangan, kita bisa melakukan misalkan penjualan, pembelian melalui media online dimanapun itu. Nah, itu adalah bagian dari terjadi suatu globalisasi. Maka disebutkan globalisasi sebuah istilah yang memiliki hubungan dengan peningkatan keterkaitan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia. Nah, perjalanan biaya populer dan bentuk-bentuk interaksi lain. Nah, dengan kata lain, kemunculan sebuah sistem ekonomi dan budaya global yang membuat manusia di seluruh dunia menjadi sebuah masyarakat tunggal. Menjadi masyarakat tunggal. Jadi manusia menjadi masyarakat tunggal yang global. Maka ulang bahwa dengan kata lain, kemunculan dalam sebuah sistem ekonomi membuat dan budaya global membuat manusia di seluruh dunia menjadi sebuah masyarakat yang global atau yang lebih besar lagi. Nah, John dan Kennedy berpendapat bahwa globalisasi adalah perangkat transformasi atau perangkat yang namanya transformasi itu sepakat perubahan yang saling memperkuat dunia yang meliputi hal-hal berikut. Berarti perangkat transformasi atau perubahan yang saling memperkuat dunia yang meliputi hal-hal berikut. Yang pertama yaitu perubahan dalam konsep ruang dan waktu. Yang pertama adalah perubahan konsep ruang dan waktu. Nah, perubahan konsep ruang dan waktu terjadi yang namanya sistem perubahan dan waktu juga terjadi perubahan pada yang kedua, pasar dan produksi ekonomi di negara-negara yang berbeda menjadi saling bergantung sebagai akibat dari pertumbuhan perdagangan. Jadi pasar produksi itu akan mempengaruhi ekonomi sebuah negara. Contoh misalkan sekarang sedang terjadi wabah COVID-19, maka akan mempengaruhi secara tidak langsung perekonomian seluruh negara-negara di dunia. Nah, misalkan yang berdampak itu adalah satu negara, maka akan mempengaruhi karena setiap negara itu akan terjadi yang namanya sebuah ketergantungan. Misalkan harga bahan bakar minyak lagi tinggi, maka itu akan mempengaruhi. Nah, selanjutnya bahwa pembagian pekerja yang baru secara internasional. Jadi yang namanya pembagian kerja, contoh dalam pembagian kerja shift, misalkan itu adalah sistem pembagian kerja. Contoh dalam 24 jam tidak ada yang berhenti dalam produksi barang. Akhirnya terjadi pembagian kerja secara internasional. Peningkatan pengaruh perusahaan multinasional. Nah, contohnya banyak perusahaan-perusahaaan multinasional di Indonesia. Dan dominasi organisasi semacam World Trade Organization atau WTO. Nah, itu yang kedua. Yang selanjutnya, peningkatan interaksi kultural melalui perkembangan media massa, terutama televisi, film, musik, dan transmisi berita dan olahraga. Nah, yang selanjutnya, meningkatnya masalah bersama, contohnya masalah ekonomi, masalah lingkungan. Masalah lingkungan sekarang menjadi masalah yang paling utama. Ternyata banyak negara-negara yang menghasilkan polusi diakibatkan karena tadi banyaknya produksi barang dan sebagainya. Nah, selanjutnya permasalahan lazim lainnya seperti AIDS dan flu babi ya, sekarang lagi ramai wabah pandemi COVID-19. Nah, permasalahan lazim yaitu seperti AIDS, flu babi, flu burung, perdagangan obat terlarang, terorisme dan terorisme internasional. Nah, itulah pengertian dari sebuah globalisasi. Nah, misalnya bagaimana sehingga proses terjadinya sebuah globalisasi. Nah, oke anak-anak sekalian, mungkin ini tidak akan bisa tayang live karena OBS-nya terjadi kesalahan yang nanti akan Bapak upload
Silahkan nanti kalian di kolom komentar kalian absen aja. Oke, terima kasih. Untuk hari ini saya cukupkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.